Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Haikal, BP 1910922074, kelas Manajemen Lalu Lintas Perkotaan TSF. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya mengenai hasil survei dan analisis pada ruas jalan bypass Padang Bengkulu, Batong Toba, Lubek. Pada kesempatan kali ini, mempunyai 4 pokok pembahasan atau 4 poin. Yaitu pada poin pertamanya yaitu identifikasi masalah lalu lintas. Yang pertama yaitu geometrik jalan dan persimpangan. Nama jalannya ialah Jalan Padang Bengkulu Bypass Teluk Bayur Pasaraya Lubek. Alamatnya itu pada Batang Tabanan 20, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Jalan ini tergolong jalan arteri dengan perkerasan rigid dan dua jalur 4 lajur dengan lebar jalan 6 meter serta bahu jalan 2 meter dan mempunyai drainase 1,5 meter. Serta struktur dan kondisi jalannya itu tergolong cukup padat dan baik. Dan juga dilengkapi dengan pelengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan seperti rambu lalu lintas seperti gambar, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas serta saluran airnya. Dan juga ada haltenya. Itu lokasi potensi kecelakaan pada persimpangan Jalan Kampung Jua dikarenakan kondisi yang memang cukup padat pada persimpangan ini. Penggunaan bahagian jalan selain peruntukannya itu digunakan sebagai tempat parkir area truk pengangkut pada bahu jalannya. Hal ini merupakan problem utama pada ruas jalan ini. Setelah penggunaan ruang jalannya yaitu penghubung atau sarana transportasi antara Teluk Bayur dan pusat kota. Dan kapasitas jalannya setelah dilakukan perhitungan diperoleh yaitu 5.079,835 SMP per jam. Lalu tata guna lahan pinggir jalannya itu digunakan sebagai tempat parkir khususnya truk pengangkut dikarenakan banyak atap pabrik di area ini dan juga pedagang kelima yang berjualan di bawah jalan. Pengaturan lalu lintas pada jalan ini dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang cukup lengkap serta kinerja lalu lintasnya berdasarkan tabel dan perhitungan yang telah kita cari. Nilai NVK-nya didapatkan 0,317 dari arah Pasaraya Teluk Bayur dan sebaliknya itu 0,295. Tergolong loss B yaitu arusnya stabil tetapi kecepatan daripada sini mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintasnya. Poin 2-nya itu identifikasi masalah lalu lintas. Volume lalu lintas berdasarkan tabel dan pengamatan observasi pada jam 15.00 pada sore dan pagi hari tergolong cukup padat. Saat tingkat kerusakan jalannya itu tingkat mutu jalannya lumayan bagus, akan tetapi dikarenakan banyak truk yang melintasi, beberapa spot jalan mengalami keretakan. Komposisi lalu lintas juga ada kendaraan ringan, berat, sepeda motor dan tak bermotor. Variasi lalu lintas. Berdasarkan sketsa dan grafik yang saya tampilkan, perbandingan antara total volume kendaraan per menitnya. Kita peroleh variasinya berdasarkan grafik berikut ini dan masih di bawah kapasitas yang ada. Distribusi arahnya itu 51,8% arah ke jalan bypass serta arah sebaliknya itu 49,2%. Pengaturan lalu lintasnya mempunyai rambu-rambu lalu lintas dan merupakan hal yang sangat penting dan wajib. Kecepatan dan tundaan lalu lintas sesuai apa yang direncanakan dan bahwa pengaturan masalah yang ditangani pada ruas jalan tersebut sudah berhasil dilakukan dan belum dibutuhkan pelebaran jalannya. Serta kinerja pelengkap jalan ada penerangan jalan, ada juga marka jalan, ada juga rambu lalu lintas dan trotoar hanya pada median tengahnya saja. Perkiraan volume lalu lintas yang akan datang yaitu dengan durasi 5 tahun ke depan diperoleh 849,946 SMP per 15 menit pada Pasaraya Teluk Bayur dan arah sebaliknya yaitu 455 SMP per 15 menit. Lalu pada poin ketiga itu inventarisasi dan analisis kesesuaian atau daya tampung jalan. Pada ruas jalan ini dilakukan oleh 2 pengamat, dilakukan selama 15 menit, diperoleh kapasitasnya yaitu 1.289,846 SMP per 15 menit. Dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan lalu lintas per tahunnya adalah sebesar 4% dan belum diperlukan pelebaran jalan karena masih cukup stabil. Dan penetapan tingkat pelayanan itu rasio antara volume dan kapasitas. Observasinya dilakukan pada jam 15.00. Setelah kecepatan yang diperoleh yaitu rata-ratanya 40 sampai 60 km per jam pada ruas jalan ini. Setelah waktu pelaksanaan, kebebasan bergerak juga cukup baik.
Akan tetapi pada jam sibuk, pada pagi dan sore hari, kendaraan cukup padat pada ruas jalan ini. Keamanan dan keselamatan serta ketertiban juga cukup baik. Serta kelancaran lalu lintas pada jalan bypass ini termasuk lancar, namun kelancaran tersebut dapat berkurang pada saat jam-jam sibuk pada sore dan pagi hari. Dan juga ada kendaraan truk yang parkir pada bahu jalan. Penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lintas pada jalan ini adalah masih bagus, dan juga bangunan pelengkap jalannya juga ada, dan rambu-rambu lintas juga ada. Solusi dari permasalahan ini itu kita harus mengontrol bagaimana truk-truk mengangkut yang parkir sembarangan pada bahu jalan tersebut agar tidak terjadi kemacetan. Lalu tetap jaga keselamatan dan hati-hati di persimpang lalu lintas atau di simpang-simpang jalan. Dan ini dokumentasinya pada ruas jalan bypass ini ada mempunyai halte di tampak atas dengan Google Maps. Saya juga mempunyai video dan tampak atas dari Google Maps. Berikut adalah videonya. Pada jalan bypass Padang Bengkulu. Inilah kondisi lalu lintas dua arahnya, dan inilah tampak dari sampingnya dari jalan tersebut, juga mempunyai halte, dan inilah truk yang parkir di bahu jalan yang merupakan problem utama pada ruas jalan ini. Dan juga ada rambu-rambu dan persimpangan jalan, gate pavement-nya atau perkerasan kaku pada jalan ini, lampu lalu lintasnya juga dilengkapi dengan baik. Serta ini adalah tampak atas dari Google Maps pada ruas jalan bypass Batong Toba Lubek ini. Pemukiman yang juga cukup padat dan kondisi arus lintas yang juga cukup baik. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.